Cek, cek. Selamat malam dengan saya Mahfud Awaludin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu mata kuliah Deep Learning. Nama Mahfud Awaludin, NIM 2104010110058, PJJ Informatika, Universitas Asia. Untuk tugasnya sendiri, memberikan studi kasus dengan regresi linear dan regresi logistik. Dimulai dari regresi linear dulu. Regresi linear merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen prediktor dengan variabel dependen hasil yang bersifat kontinu. Tujuan utama dari regresi linear adalah untuk menemukan garis atau hyperlane dalam kasus regresi linear berganda yang paling tepat menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Regresi linear mencari hubungan linear antara variabel-variabel yang berarti model tersebut mengasumsikan bahwa perubahan pada variabel independen akan menghasilkan perubahan yang proporsional pada variabel dependen. Studi kasus, prediksi harga saham menggunakan regresi linear adalah salah satu aplikasi yang sering ditemui dalam analisis keuangan. Dan kita akan menggunakan regresi linear untuk memodelkan hubungan antara saham atau perusahaan variabel dependen dengan faktor atau variabel independen yang dapat mengaruhinya seperti volume perdagangan, indikator teknikal, indeks pasar, atau perusahaan atau harga saham historis. Di sini saya menggunakan regresi linearnya metode untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen secara matematis. Regresi didasarkan pada persamaan dasar sebagai berikut, sama dengan A plus BX, mana Y, variabel independen di mana adalah menemukan garis paling pas yang minimalkan jumlah kesalahan kuadrat analisis sebenarnya dari harga saham dan harga saham yang diprediksi di semua titik dataset. Pertama, membuat libraries. Datasetnya dimasukkan di sini. Ini sudah saya jalankan di Colab. Direktori datasetnya mengambil membaca file ini ada kolomnya open high, low, close, volume, open enter, dan ini datanya berdasarkan tanggal ya 2005 bulan 2 tanggal 25. Lalu kita periksa korelasi antara fitur-fitur dari Kumpulan Data. Ini Google Open Page-nya, Google Close Page-nya. Seperti amati bahwa semua buka dan tutup. Kita periksa nilai korelasinya. Menghasilkan plot seperti ini dengan open dan close. Lalu kita periksa regresi linearnya open versus close, harga buka dan tutup, actual price dan predicted price. Dalam contoh menggunakan informasi Google. Lanjut, kesimpulan dari program tadi, prediksi harga saham menggunakan regresi linear dapat memberikan gambaran kasar mengenai bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mengaruhi harga saham di masa depan. Namun, penting untuk diingat bahwa prediksi harga saham adalah masalah yang kompleks dan model regresi linear hanya dapat memberikan informasi yang terbatas. Oleh karena itu, model ini sering digunakan sebagai bagian dari pendekatan yang lebih besar, termasuk analisis teknikal dan fundamental lainnya. Untuk selanjutnya, regresi logistik merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan probabilitas yang terjadinya suatu peristiwa dengan hasil yang bersifat biner, kategori seperti ya atau tidak, sukses atau gagal, atau 1 dan 0. Berbeda dengan regresi linear digunakan untuk prediksi variabel kontinu, regresi logistik digunakan ketika variabel dependen yang ingin diprediksi merupakan variabel kategori yang bersifat discrete. Secara lebih rinci, regresi logistik memprediksi probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan variabel independen, dan hasilnya selalu berada dalam rentang nilai antara 0 dan 1, yang dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas kejadian. Di sini saya mengulas kasusnya analisis prediksi serangan jantung menggunakan regresi logistik. Prediksi serangan jantung adalah salah satu aplikasi yang penting dalam bidang medis untuk mengidentifikasi risiko kesehatan. Dalam studi kasus ini, kita akan menggunakan regresi logistik untuk memprediksi apakah seorang pasien akan mengalami serangan jantung atau tidak berdasarkan faktor-faktor risiko yang tersedia.
Misalnya kita ingin mengetahui kemungkinan seorang mengalami serangan jantung berdasarkan beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, kolesterol, tekanan darah, dan aktivitas fisik. Variabel dependen dalam kasus ini adalah serangan jantung yang bersifat biner. Satu, pasien mengalami serangan jantung, ya. Nol, pasien tidak mengalami serangan jantung, tidak. Regresi logistiknya, ini sudah saya silakan di collab sama info library yang digunakan, lalu membaca datanya menggunakan CSV, dan dari tabelnya ada kolomnya, ada umur, kelamin, CP, outputnya 1 dan 0 ya, dari 300 data, lalu describe, menghitung datanya, on, min, dari min ya, info, kan, dan memisahkan df is 0 sum, data yang kosong tidak, df drop, scalar, lalu training, modelnya, hasil modelnya, lalu menampilkan tabel prediksinya, true prediction, lalu menghasilkan akurasinya, dan menghasilkan confusion matrix seperti ini ya. Lanjut, untuk kesimpulan dari model tadi, teknik logistik adalah teknik yang sangat berguna dalam prediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa biner seperti serangan jantung berdasarkan faktor-faktor risiko yang relevan. Dengan menggunakan model regresi logistik, kita dapat membantu dokter dalam menentukan pasien yang berisiko tinggi, yang pada akhirnya dapat membantu dalam mengambil langkah pencegahan atau pengobatan yang lebih tepat. Meskipun model ini memiliki keterbatasan, dengan evaluasi yang hati-hati dan penggunaan data yang lengkap, regresi logistik dapat memberikan wawasan yang sangat berguna dalam analisis kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Selamat, selamat